Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita masih bisa membuat video yang keberapa kalinya ini saya sudah lupa, tapi alhamdulillah saya bisa insyaallah menyampaikan sedikit dari keterangan dalam ilmu agama Islam. Yaitu saya kali ini akan membicarakan tentang sihir. Para pemirsa yang saya hormati, ada pekerjaan yang dilarang oleh syariat agama Islam dan lakunya dan belajarnya pun juga diharamkan. Apa itu? Yaitu tentang sihir. Sihir, kita banyak mendengar tentang hal sihir di tanah air kita. Dan dia adalah ilmu yang dipelajari oleh sekelompok manusia. Dan betapa kita sering mendengar ya, si fulan kena sihir kemudian meninggal. Si Anu, si Abdu meninggal gara-gara disihir. Bahkan si fulan karena tidak becus ke keluarganya, disihir kakinya sampai bara, sampai bengkak. Ada yang disihir kepalanya sampai gila, ada yang disihir hatinya sampai kesakitan, ada yang disihir perutnya sampai besar, ada yang disihir sampai hilang matanya sebelah, ada yang disihir sampai di sininya hampir mau tidak lihat. Semuanya itu tentang sihir. Padahal semuanya itu gara-gara sepele. Sehingga seseorang kemudian mencari jalan pintas. Gara-gara sepele. Kadang gara-gara hasut, gara-gara dengki, si A menyihir si B. Gara-gara jabatan, si A menyihir si B. Gara-gara perdagangan, yang satu menyihir yang lainnya agar dagangannya sendiri laris, dagangan saudaranya tidak laris. Bahkan gara-gara percintaan pun orang berani menyihir karena cintanya ditolak. Lalu dukun bertindak menyihir. Padahal orang ini tidak suka dengan orang ini seumpamanya. Kemudian disihir, si wanita cinta padahal orangnya jelek. Kenapa? Karena ada sihir di situ. Yang mau jadi mau. Atau kita kenal dengan sekarang ini dengan ilmu lotre. Orangnya pas tak sadar gitu. Gak sadar bahwa moro-moro cinta sama orang ini. Melihatnya rasa tampan, ganteng, dan lain-lain. Inti sebenarnya adalah gara-gara sepele. Gara-gara sepele. Sehingga seseorang kemudian mencari jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahannya, menuangkan dendamnya, untuk mencapai hasratnya dengan berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, dengan bersekutu dengan setan, bersekutu dengan iblis, jin, mencari keriduan setan, berbuat syirik kepada Allah, mencari ridho dari iblis, setan, hanya demi untuk mendapatkan sedikit dari kesenangan duniawi yang bersifat sementara. Para pemirsa yang saya muliakan, hukum belajar ilmu sihir adalah haram. Hukumnya adalah haram, pelakunya adalah kafir.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa ma unzilah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan dua malaikat Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir, dan tidak mengajarkan sihir sebelum mengatakan sesungguhnya kami adalah fitnah bagi kalian. Fala takfur, maka jangan kafirlah engkau, jangan kufurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan penjelasan bahwa ayat ini memberikan pengertian bahwa orang yang belajar ilmu sihir hukumnya haram dan pelakunya adalah kafir. Kenapa sedemikian? Karena ilmu sihir mengantarkan seseorang menyekutukan Allah dengan sesuatu atau bersekutu dengan setan, mencari ridha setan, sehingga seorang yang sedemikian juga dikatakan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, wahai saudaraku. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wahai saudaraku, dan Allah mengampuni dosa selain syirik apabila Allah mau. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat amat besar. Maka tidak ada jalan lain, wahai saudaraku, kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, memurnikan niat taubat, meninggalkan ilmu sihir dan praktik perdukunan dan lain-lain. Insya Allah, semoga orang yang mempunyai sihir dan bertindak sebagai penyihir dan perdukunan, kalau bertobat kepada Allah, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang yang pergi ke dukun atau minta disihirkan, pergi ke tukang penyihir untuk menyuruh menyihir seseorang, itu juga masih orang yang belum berhenti melakukan kesyirikan. Kalau seseorang masih berbuat syirik, misalnya pergi ke dukun masih menyuruh nyantet seseorang, itu masih belum berhenti berbuat syirik kepada Allah. Sedangkan orang yang hanya menyuruh atau minta azimat kepada dukun-dukun, sedangkan azimat itu adalah syirik. Minta azimat, minta penglaris, atau minta menyihirkan seseorang. Orang yang minta kepada tukang dukun atau paranormal, dalam kurung tidak normal, atau tukang sihir, orang-orang yang minta begini, disuruh menyuruh begini kepada orang-orang yang sedemikian, orang yang hanya menyuruh adalah hukumnya haram dan pelakunya juga kafir kepada Al-Quran. Dengan dalil Nabi Muhammad SAW bersabda, Man ata'arrafan aw sahiran aw kahinan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang kepada peramal, tukang sihir, atau para dukun, kemudian bertanya sesuatu, kemudian membenarkannya, bertanya sesuatu kemudian membenarkannya,
Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang yang sedemikian telah kafir kepada Al-Qur'an, hanya menyuruh pergi ke dukun, bertanya, kemudian membenarkan apa yang mereka katakan dari para dukun, para tukang sihir, maka dia adalah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah kufur, dosa besar, walaupun kufur kecil, umpama ada kufur kecil, itu termasuk dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Wahai saudaraku, semoga kita dapat dilindungi oleh Allah dari perbuatan jahat yang sedemikian. Begitu juga saking besarnya dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang pergi ke dukun kemudian bertanya dan membenarkan apa yang dia katakan, saking besarnya dosanya ya, maka sholatnya selama 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdalilkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu bima qala lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada peramal atau para dukun, kemudian bertanya sesuatu kepadanya dan membenarkannya, bertanya sesuatu dan membenarkannya, lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. 40 hari ini bukan waktu yang singkat, wahai saudaraku. Waktu 40 hari ini lebih 1 bulan. Dan ini memberikan gambaran kepada kita, orang yang hanya pergi ke dukun 1 kali, salatnya selama 40 hari tidak diterima. Memberikan gambaran bagaimana kalau seseorang pergi ke dukun seumpamanya 10 kali. Maka 10 kali itu kali 40 hari sama dengan 400 hari atau sekitar 1 tahun lebih sholatnya tidak diterima orang yang pergi ke dukun selama 10 kali. Itu 10 kali sudah menghanguskan amal ibadah yang kita kerjakan yang berupa sholat selama 1 tahun lebih. Maka wahai saudaraku, tidak ada jalan lain kecuali menjauhi perdukunan, menjauhi tukang persihiran sedemikian. Ini hanya menyuruh, hanya bertanya, kemudian membenarkannya. Dan kebiasaan orang-orang sekarang pergi ke dukun dan bertanya-tanya, minta sesuatu, kemudian meyakininya. Lah itu yang menjadi tolak ukur tidak diterimanya sholat seseorang tersebut selama 40 hari ketika datang 1 kali. Mau apa pergi ke dukun kalau tidak minta azimat atau lain-lain penglaris dan bertanya-tanya dan meyakini membenarkannya apa yang dukun katakan seumpamanya. Nah, itu bisa menghanguskan wahai saudaraku. Maka kata Rasulullah, fala ta'tihim. Janganlah seseorang mau bertanya atau pergi ke dukun atau bergombol-gombol untuk merusak para dukun. Tidak usah, fala ta'tihim. Jangan datangilah para dukun. Meskipun untuk berbantah-bantahan dengan dukun, tidak usah. Fala ta'tihim. Fala ta'tihim, maka jangan sampai pergi ke dukun. Bahkan kata orang sekarang, bagaimana rahamim? Rahamim bagaimana kalau seseorang ini niat bagus pergi ke dukun? Wah, tidak boleh. Fala ta'tihim kata Rasulullah, meskipun niat bagus. Maksud niat bagus yang bagaimana, Bapak? Maksud saya, ini seorang kan berpisah dengan suaminya. Orang perempuan si A ini berpisah dengan suaminya. Aku pingin si A ini jadi bersatu lagi, Rahmim. Menggunakan sihir itu kan niat bagus. Bagaimana biar tidak pecah itu keluarganya.
Bagaimana hukumnya itu? Tidak boleh walaupun niatannya itu baik. Hukumnya haram. Kenapa? Karena memberikan definisi orang yang datang ke dukun dan pasti biasanya bertanya, kemudian membenarkannya, hanya dua, bertanya dan membenarkannya. Dari itu bisa menghapus pahala-pahala yang kita kerjakan. Meskipun niat bagus, umpama karena anak perempuannya tidak cepat laku, dikasih dukun, dikasih minyan, biar cepat laku kepada orang. Itu hukumnya haram sih, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gambaran dari ulama yang saya pelajari, ketika seseorang kena sihir, seumpamanya kena sihir, kemudian ingin menyembuhkan dirinya dari sihir, dengan pergi ke orang yang mempunyai sihir, itu hukumnya tidak boleh. Caranya kalau ketika kena sihir, itu harus diruqyah. Jadi bukan pergi ke tukang sihir untuk membersihkan sihir. Itu juga nanti ujungnya kepada haram atau berbuat syirik kepada Allah. Maka niat bagus untuk menyatukan seseorang atau menyembuhkan diri dari penyakit, pergi ke dukun atau tukang sihir, itu tidak boleh. Itu keharaman oleh bukan muttafaqun alaih, oleh kesepakatan para ulama. Dengan dalil hadis-hadis yang insya Allah banyak dipaparkan dari ulama-ulama. Walaupun intinya itu adalah keharaman pergi ke dukun, walaupun niatnya bagus. Kenapa? Biar tidak kecanduan kepada dukun. Ada ini suatu kisah tidak jauh dari rumah saya. Ini ada seorang yang mempunyai tanah, tapi tanahnya itu tidak cepat laku. Karena pingin cepat laku, kemudian dia pergi ke dukun. Bahkan kalau ditanya, "Bu, sudah berapa kali minta syarat ke dukun, Bu?" "Saya sudah menghabiskan uang 5 juta lebih pergi ke dukun mencari syarat." "Tapi kok nggak cepat laku, Bu?" "Nggak tahu, tapi saya sudah usaha." Saya memikir, ini tanah nggak cepat laku, selain sudah berbuat dosa kepada Allah dengan cara syirik. Berbuat syirik kepada Allah, selain tanahnya agak cepat laku gara-gara dosa syirik. Kemudian kenapa? Amal yang ibu tersebut kerjakan, walaupun sholatnya dia di masjid, maka percuma sholat dia. Selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena masih berkecanduan kepada dukun, berta'alluq atau berhubungan, ketergantungan kepada perdukunan. Sedangkan seseorang apabila masih ketergantungan kepada dukun, maka jangan harapkan sholatnya diterima oleh Allah. Walaupun sholat di masjid, kurang masjidnya, kurang rokaatnya apabila seseorang masih ketergantungan kepada dukun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tidak ada jalan lain, wahai saudaraku, kecuali kita mendakwainya, mencegah seseorang tersebut, dan kita doakan semoga orang tersebut, orang yang berkecanduan kepada dukun atau tukang sihir, dibukakan hatinya oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, semoga diberikan hidayah, petunjuk yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sedemikian. Para pemirsa yang saya hormati, ada berbagai hal agar seseorang dapat bisa menghentikan ilmu persihiran, perdukunan, dan lain-lain. Ada hal-hal yang perlu dihatikan bagi seseorang yang telah ketergantungan kepada dukun atau tukang sihir atau penyihirnya sekalipun. Apa itu? Yaitu ar-rifqah, mencari kelembutan hati. Jadi solusi agar tidak terjerumus kepada perdukunan, orang pintar, atau ke tukang sihir, atau tidak belajar ilmu sihir,
Solusi agar bisa menghindar tersebut yaitu dengan memperhatikan sesuatu yang bisa melembutkan hati kita. Antara lain apa saja yang bisa melembutkan hati kita? Ulama menyebutkan di antara yang bisa menghindarkan seseorang dari kerasnya hati, gara-gara sepele menyihir, gara-gara hasad, gara-gara perdagangan menyihir, itu karena kerasnya hati. Bagaimana hati yang keras ini bisa dilembutkan? Yaitu dengan berbagai macam hal-hal yang bisa melembutkan hati. Biar tidak terjerumus dari kekerasan, kekejaman, dari ilmu sihir, perdukunan, dan lain-lain. Hal-hal yang kurang baik. Itu dengan memperhatikan hal-hal yang melembutkan hati kita. Antara lain, kata ulama satu, mengingat bahwasannya kita akan meninggal. Kita akan meninggal. Kita tidak akan kekal di dunia ini. Nomor 2, mengingat tentang akhirat, mengingat bahwasannya ada kehidupan setelah ini, ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan ini. Yang semuanya kehidupan akhirat tersebut dibangun atas perbuatan kita di dalam kehidupan dunia ini. Agar kita tidak lupa, wahai saudaraku, mengingat itu. Karena banyak seseorang sekarang ini berlomba-lomba meraih dunia. Sedangkan dunia tidak ada garis finishnya. Pingin ini dan sebagainya. Jadi cara untuk melepaskan dari hati yang keras itu mengingat akhirat, mengingat bekal untuk akhirat. Agar kita tidak lupa bahwasanya kita akan meninggal. Wahai saudaraku, setelah itu kita meyakini bahwa dunia ini adalah sesuatu yang singkat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dunia, mengibaratkan dunia dengan bunga Az-Zahra. Allah Subhanahu wa taala memisalkan dalam firman-Nya permisalan dunia, yaitu zahratal hayatid dunya. Seperti bunga kehidupan dunia itu. Seperti bunga kesenangan dunia itu. Seperti bunga kesenangan dunia itu. Bunga adalah sesuatu yang indah, sedap dipandang, dan memiliki warna yang bervariatif dan enak sekali dicium, wangi semerbak. Tapi bunga cepat sekali layu dan gugur. Demikianlah kenikmatan dunia. Memang tampak indah, manis, memuaskan, libur, tapi tidak lama kemudian akan fana, sirna, rusak, dan hilang dari seorang hamba. Maka sangat merugi jika seseorang orientasinya mengorbankan seluruh waktunya, mengorbankan seluruh akal pemikirannya, tenaganya hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia yang bersifat sementara. Sangat merugi seseorang mengorbankan seluruh agamanya. Ironinya, agamanya ia korbankan hanya demi mendapatkan kesenangan dunia yang bersifat sementara. Sementara waktunya yang sangat singkat, yang seharusnya ia pergunakan untuk memperbanyak bekal akhirat, malah ia habiskan untuk mencari bunga-bunga yang cepat layu dan gugur. Sungguh sangat merugi orang yang sedemikian. Luqmanul Hakim bernasihat kepada anaknya, "Wahai saudaraku, wahai anakku," kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya dunia ini adalah lautan yang dalam. Banyak orang yang tenggelam di sana. Maka buatlah perahumu berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya perahu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dayungnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kamu akan menjadi orang yang selamat."
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau sekedar orang yang numpang lewat saja. Ada sebuah cerita, wahai pemirsa. Ketika Abdullah bin Mas'ud mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi rumah Nabi, kemudian membukakan pintu dan melihat Nabi dalam keadaan tidur ala hasirin, di atas anyaman atau kasur atau tikar anyaman hasirin yang sangat kasar. Faqama, kemudian Rasulullah bangun dari tempat anyaman atau tikar yang kasar, dari papah kurma itu yang kasar. Kemudian bangun Rasulullah dan membekaslah di bahu beliau, membekas kepada organ tubuh Nabi dari tempat yang ditiduri itu, membekas. Kemudian langsung Abdullah bin Mas'ud pun menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ittakhadna laka bita'an ya Rasulullah, maukah engkau ya Rasul aku buatkan sebuah kasur ya Rasul?" Coba perhatikan kalimat ini. Abdullah bin Mas'ud hanya menawarkan sebuah kasur. Coba perhatikan, hanya menawarkan sebuah kasur kepada Rasulullah. Bukan rumah mewah, bukan mobil mewah, bukan kendaraan mewah, tapi hanya sebuah kasur. Bukan kasur mewah, hanya sebuah kasur. Karena Rasulullah membekas di sini. Namun apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban beliau, "Mali wa malid dunya." Apa hubunganku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? "Wa ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta asy-syajarah thumma raha wa tarakaha." Sesungguhnya saya hidup di dunia bagaikan orang yang menunggang hewan, kemudian berteduh di sebuah pohon untuk beristirahat diam sejenak, kemudian pergi dan meninggalkannya. Maka dunia ini adalah tempat sementara. Sementara kehidupan kita yang sebenarnya adalah di alam barzakh sampai di alam akhirat. Dan setiap kita, wahai saudaraku, setiap kita sejatinya kita hanya berteduh, bersinggah di sebuah pohon yang bernama dunia. Sebentar saja, kemudian kita akan pergi dari alam dunia ini. Kita setiap kita sejatinya hanya berteduh, bernaung di sebuah pohon yang bernama dunia sebentar saja. Setelah itu kita pergi, karena perjalanan yang sesungguhnya masihlah sangat panjang. Kita di alam rahim orang tua mungkin kurang lebih 9 bulan. Dan hidup di dunia mungkin kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Setelah itu meninggal. Mungkin kita di alam barzakh, di alam kubur, mungkin kita bisa sampai puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Kalau kita mengaca kepada nenek-nenek moyang kita yang terdahulu, nenek atau 7 turun ke atas, atau turunan kita, atau 7 orang-orang tua kita yang ke atas, mungkin orang-orang nenek-nenek moyang kita yang telah 8 atau nenek-nenek ke atas ya, mungkin di sana nenek-nenek moyang kita ada yang berumur 40, ada yang kurang 40, tapi sudah meninggal di alam kubur. Tapi kita tahu bahkan orang tua kita ada yang ratusan tahun di alam kubur. Bahkan nenek-nenek moyang kita yang ada di kubur ada yang ribuan tahun. Tapi kadang-kadang yang meskipun ribuan tahun di alam kubur, umur nenek kita kadang-kadang tidak sampai 30. Kadang-kadang tidak sampai 40.
kadang-kadang tidak sampai 50. Sudah meninggal di alam dunia, sangat sebentar. Setelah itu, di alam barzah, lama. Sangat lama. Ada sampai menunggu hari kiamat, sangat lama. Setelah itu, dikumpulkan di alam mahsyar, di akhirat. Yaitu ulama memberi kesimpulan bahwa hidup di sana selama 50.000 tahun. Hidup di akhirat selama 50.000 tahun di alam akhirat, dikumpulkan di alam mahsyar. Dikumpulkan di alam mahsyar. Setelah 50.000, bukan 5.000 loh. 50.000 tahun, sangat panjang. Setelah 50.000 melewati itu, maka ditentukan seseorang tersebut apakah dia kekal di neraka atau kekal di surga. Maka sangat merugi, wahai saudaraku, jika seseorang masih melakukan persihiran, pergi ke dukun, atau berkecanduan kepada dukun, minta pengasihan, datang kepada dukun, dan lain-lain. Naudzubillah, semoga kita diselamatkan dari dosa-dosa syirik tersebut. Dan semoga kita, amal kita yang kita kerjakan, sedikit maupun banyak, semoga oleh Allah dilipat gandakan menjadi sangat banyak dan dijadikan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebihnya demikian yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Ya, semoga memberikan motivasi kepada para pemirsa, dan saya mohon kepada para pemirsa yang mendengarkan video ini agar terus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kepada orang yang berbuat kerusakan, karena mayoritas kebanyakan di masyarakat kita masih banyak orang yang berkecanduan, berketergantungan kepada dukun. Cegahlah seorang, Bu, jangan sampean pergi ke dukun, Bu. Sholatnya nanti sampean tidak diterima 40 hari. Itu kalau satu kali, Bu. Itu bilang gitu. Tahu sampean nanti kufur kepada Al-Quran, Bu, dosanya sangat besar. Bilang begitu. Sehingga seseorang tersebut takut kepada Allah. Takut melakukan dosa syirik. Takut pergi ke dukun atau tukang sihir. Lebih-lebih menyihir. Itu karena kerasnya hati. Ingat, Bu, sampean itu dekat loh. Umur di dunia ini sangat singkat. Jangan dendam, sabar, Bu. Karena di alam akhirat masih sangat panjang, yaitu 50.000 tahun, Bu. Panjangnya, Bu. Nanti ditentukan apa sampean masuk di surga atau kekal di dalam neraka. Iya, cukup sedemikian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.